Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darul Muttaqin, Gus Lailul Qodar MPD. Yang saya hormati, Kepala Sekolah SMA Darul Muttaqin, Al-Ustadz Fairuzaman MPD beserta jajaran. Yang saya hormati, Kepala Sekolah SMP Darul Muttaqin, Al-Ustadz Nawawi Khairi MPD beserta jajaran. Yang saya hormati, Majelis Pertimbangan Organisasi Santri Pesantren Modern Darul Muttaqin. Yang saya hormati, jajaran Dewan Guru Pondok Pesantren Modern Darul Muttaqin. Dan yang saya banggakan, adik-adikku santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Modern Darul Muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita 3 nikmat besar yang seringkali tidak kita sadari, yaitu nikmat sehat, iman, dan Islam. Yang alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di halaman Masjid Pondok Pesantren Modern Darul Muttaqin dalam rangka apel hari pertama masuk tahun ajaran 2020-2021. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk hambanya yang di akhir zaman kelak, di hari akhir kelak, mendapat syafaat dari baginda Nabiullah Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sabahal khair, kaifa halukunna? Kuntu khairan, alhamdulillah. Adik-adikku santriwan dan santriwati sekalian, sebelum memasuki ruang kelas, izinkan saya menyampaikan sedikit motivasi kepada adik-adik sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi penyulut api semangat belajar teman-teman, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Namun, dalam penciptaannya manusia memiliki 2 hal yang mengiringinya, yaitu kelebihan serta kekurangan. Seringkali manusia kurang mengenal dirinya sendiri. Seringkali manusia ketika melakukan kesalahan, kehilafan, justru ia akan menghujami dirinya dengan rasa penyesalan, dengan rasa kesal marah yang berlebihan. Hal tersebut terjadi terus-menerus, menyiksa batin diri. Akhirnya timbul perasaan iri dan dengki terhadap kemampuan orang lain. Lalu ketika telah disiksa batinnya, ketika timbul rasa iri dan dengki yang merajalela dalam hatinya, bersikap ia membenci dirinya, ia membenci orang lain, dan orang lain membenci dirinya. Nauzubillahi min dzalik. Lalu ketika kita tidak menyayangi diri kita sendiri, kita menyiksa diri kita sendiri, lalu siapa yang akan menyayangi diri kita? Bukan tanpa alasan, saya sampaikan hal ini kepada adik-adik sekalian. Riset sekolah Pondok Pesantren Modern Darul Muttaqin menyampaikan bahwa ada 40% santriwan dan santriwati yang tidak melanjutkan studi di pondok pesantren dikarenakan mengalami depresi karena tidak kuat dengan metode belajar, dengan kehidupan belajar di Pondok Pesantren Modern Darul Muttaqin. Santri yang terbanyak keluar terdiri dari kelas 1 dan kelas 3 SMP. Di Indonesia sendiri menyatakan bahwa ada 15,6 juta penduduk Indonesia. Data ini diambil menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, bahwasanya di antara 15,6 juta penduduk Indonesia tersebut yang mengalami depresi banyak di antaranya adalah remaja atau dewasa muda. Hubungannya apa sih Kak? Di usia kalian yang rentan terkena depresi, perlu adanya penanaman sejak dini. Penting bagi kita untuk terus bersyukur, untuk terus mencintai diri kita sendiri. Ini adalah bentuk amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Terdapat pada surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul Azim. Oleh karena itu, mari adik-adikku sekalian, kita mulai cintai diri kita dari hari ini, dari detik ini, mulai syukuri potensi yang ada dalam diri ini. Saya ingin berbagi sedikit cerita kepada adik-adikku sekalian. Saya pernah merasakan hal ini dan alhamdulillah saya berhasil keluar dari zona tersebut. Saya berkesempatan masuk ke kelas favorit A. Waktu itu saya kelas 2 SMP, di mana teman-teman saya memiliki kemampuan penghafal yang lebih, sedangkan saya lebih rendah daripada mereka. Saya selalu menjadi orang terakhir dalam menyetor hafalan. Saya akhirnya menjadi ranking terakhir di kelas tersebut. Akhirnya saya merasa bersalah kepada orang tua, saya merasa membenci diri saya sendiri. Hal itu membuat saya iri sekali kepada teman-teman saya. Namun lambat laun saya berpikir dan saya mulai bangkit. Mengapa saya harus memungkirkan? Mengapa saya harus memperdulikan kekurangan saya tersebut? Mengapa saya tidak mencoba untuk mengembangkan kelebihan saya? Saya mencoba untuk mengembangkan potensi saya di mata pelajaran tersebut dan akhirnya saya menjadi wisudawati terbaik dengan nilai UN tertinggi di seluruh angkatan saya. Dari cerita ini, mari kita belajar bahwasanya orang yang lebih baik dari masa lalunya adalah orang yang mampu menerima dirinya, menghargai dirinya, dan bentuk penghargaan kita kepada di mana lingkungan yang kita pijak. Maka wajar apabila ketika orang kurang menghargai dirinya, ketika orang kurang mencintai dirinya, ia menganggap bahwa dirinya kurang berharga, sehingga mudah sekali menyakiti orang lain dan mudah sekali menyakiti alam sekitar. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghindari hal tersebut? Apa langkah-langkah kita agar bisa mulai lebih mencintai diri? Yang pertama, menjadi yang positif, menjadi orang yang positif. Kamu bisa memulai langkah pertama dengan terus berpikir positif. Oke. Yang kedua, merawat diri, karena bentuk merawat diri adalah bentuk rasa syukur kamu terhadap dirimu. Jangan siksa dirimu dengan tekanan batin, dengan rasa penyesalan yang berlebihan. Berani memaafkan dirimu dan meningkatkan kepercayaan dirimu. Yang keempat, jadilah diri kamu sendiri. Jangan ikuti orang lain, karena ketika kamu menjadi orang lain, ketika kamu mengikuti orang lain, kamu akan terkekang, kamu akan tersiksa. Lalu yang selanjutnya, jadilah orang yang baik, bukan hanya baik kepada diri sendiri, bangunlah hubungan yang harmonis serta sehat dengan orang lain. Lalu yang terakhir, mulailah lakukan kegiatan yang kamu suka. Lalu manfaat apa aja sih yang kita dapat ketika kita telah mencintai diri kita sendiri? Ketahuilah adik-adik, ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi masalah. Lalu kita akan memiliki hubungan yang sehat kepada sesama manusia dan makhluk lain. Selanjutnya, kita akan menjadi lebih bangga terhadap apa yang kita hasilkan. Kamu akan menjadi lebih bebas karena kamu tidak mengikuti siapapun. Kamu adalah dirimu. Terakhir, sebagai penutup, saya sampaikan kepada adik-adik sekalian bahwasanya kekurangan selalu didampingi dengan kelebihan. Jangan hanya lihat kekurangan, tetapi lihat kelebihannya. Harus mulai dari sekarang mengembangkan potensi kelebihan kalian. Jangan tunda perubahan, mulai dari sekarang. Mulai mencintai diri sendiri adalah memulai langkah baru menciptakan hidup kalian lebih bahagia. Jangan tunda keputusan. Mari menjadi diri yang luar biasa. Jangan jadi orang yang biasa, karena ketika kita menjadi luar biasa adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, Sang Khalik Maha Kuasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.